warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di Etika Talks. Pada kesempatan kali ini, saya Aziza Asmiatami, NIM 31401928 dan rekan saya Andi Nurul Anissa dengan NIM 314019000018. Dan aku Devida Jayani dengan NIM 3140190043. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video penjelasan mengenai etika profesi yang dimana tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah etika profesi dan Tata kelola perusahaan. Nah, anyways, kita dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang. Oke, gimana kabarnya Mbak Devi, Mbak Nisa pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semangat puasa. semangat terus, walaupun puasa kita tetap semangat ya. Nah, seperti yang udah aku bilang tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang suatu kasus yang udah terkenal beberapa tahun yang lalu, yaitu salah satu kasus yang kami anggap sebagai salah satu kasus pelanggaran etika profesi. Nah, langsung aja untuk kasusnya sendiri pada kesempatan kali ini akan diceritakan oleh Mbak Nisa. Silakan Mbak Nisa. Oke, makasih Mbak Aziza. Nah, sekarang aku mau cerita nih tentang salah satu kasus yang pernah sempat heboh di Indonesia zaman dulu ya, pada tahun 2010 sampai mungkin 2011 ya. Ingat nggak sih kasus yang pernah heboh waktu tahun itu, Bapak Gayus Tambunan? Ingat nggak? Ingat. Terkenal banget dulu. Sampai ada lagunya. Betul. Menyanyi? Boleh Iya sih. sih. Oke. Nah, sebenarnya tahu nggak sih siapa sih itu Bapak Gayus Tambunan? Kalian tahu nggak kira-kira? Apa cuma karena tahu dari berita aja? Iya, kayaknya nama cuma tahu dari berita karena dulu tuh bener-bener setiap hari Gayus Tambunan gitu. sampai lagunya terngiang-ngiang ya. Iya. Nah, sedikit informasi, Bapak Gayus Tambunan itu sebenarnya dia salah satu pegawai di Rektorat Jenderal Pajak. Nah, kok bisa sih sampai dia kayak seterkenal itu pada tahun tersebut? Nah, ternyata tuh yang membuat dia terkenal tuh karena gaya hidupnya yang mewah banget. Gaya hidupnya tuh yang kayak sampai mobilnya tuh banyak banget, terus kayak sosialita lah hidupnya kayak gitu kan. Nah, terus habis itu kayak cukup aneh nih, kok pegawai DJP tapi dengan gaji cuma 12 juta per bulan, tapi kok bisa hidup mewah Oke. kan? Gak wajar. Agak aneh ya sebenarnya, agak aneh. Tapi kalau buat kita 12 juta udah banyak. Iya Iya sih. sih. Tapi kan untuk kebutuhan orang Sehari-hari yang ya, iya. betul. Oke. Nah, itu cukup aneh sampai dicurigai oleh banyak orang. Kok bisa gitu kan? Sampai petinggi-petinggi di DJP itu kayak, kok bisa sih pegawai hidupnya mewah banget gitu kan? Sampai kayak ngalahin toko-toko masyarakat yang lain gitu. Nah, itu cukup aneh sampai akhirnya dicari tahu lah, diselidiki. Ternyata pas setelah diselidiki, dia itu melakukan penggelapan dana dan penggelapan pajak. Oh, oke. Kasusnya Secara apa tidak tuh? langsung dia menerima suap. Oh, suap. Dia menerima suap dari beberapa banyak orang ya. Kayak nggak bisa terhitung sih orang-orangnya, tapi cukup banyak dia menerima suap. Sampai yang bikin kaget, dia mempunyai saldo rekening itu senilai berapa? Kira-kira bisa nebak nggak? 1 miliar. 200 juta. 25 miliar dengan ditambah rumah mewah. Luar biasa. Itu cukup wah ya buat seorang pegawai pajak ya, bisa punya rumah dengan saldo rekening 25 miliar, itu banyak banget ya. Padahal dia juga bukan petinggi di pajak ya, maksudnya bukan orang yang punya posisi gitu, maksudnya Iya. orang biasa. Nah, Mungkin kayak rajin menabung, sholat istighfar. mungkin sih. Nah, karena itu kayak cukup aneh ya, maka dari itu diselidiki ternyata dia juga udah melanggar dari etika profesi yang dia miliki. Oke, apa itu? Dia tidak memiliki prinsip tanggung jawab. Dimana kalau etika profesi itu harus ini kan, salah satunya prinsip tanggung jawab harus dimiliki setiap tenaga kerja kan. Tenaga kerja kan harus memiliki sikap etika profesi biar Terlaksana dengan baik, iya kan? Betul. Profesinya itu enggak mandek gitu loh. Enggak Juga, terhambat gitu kan. dan kalau orang udah punya etika dalam menjalankan profesinya itu kan pasti akan memperlancar
pekerjaan dia, Nah, terus habis itu Instansinya juga baik, Betul, tidak betul. merugikan orang lain. kalau udah kayak gini berarti dia udah merugikan banyak banget pihak loh. banyak banget dia sampai dia menerima suap tapi dia tidak melapor ke KPK loh. Padahal kan seharusnya kalau kita menerima suap kita harus melapor ke KPK. Iya. Ya tapi kan dia udah berniat curang, masa dia melaporkan dirinya sendiri? Itu karena dia udah tergiur sama uang-uang yang seharusnya dia tidak dapat. Oke. Nah, jadi itu pembahasan tentang kasus Gayus Tambunan. Nah, cuma di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham nih tentang etika karena dari tadi kita nyebut-nyebut pelanggaran etika dan lain sebagainya. Nah, mungkin aku bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu etika dulu. Nah, jadi etika itu merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai perilaku dari suatu pemegang profesi yang sifatnya itu mengikat dan juga wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh pemegang profesi. Ini profesi apapun ya. Nah, tadi juga udah dijelaskan sama Mbak Nisa kalau misalnya Pak Gayus Tambunan ini melanggar salah satu prinsip etika. Nah, itu baru salah satu. Jadi di etika profesi ini sebenarnya ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip otonomi, kemudian ada prinsip integritas, kemudian yang ketiga ada prinsip tanggung jawab, dan ada prinsip keadilan. Nah, kalau dilihat dari 4 prinsip ini, sebenarnya Pak Gayus Tambunan ini sebenarnya melanggar keempatnya. Gak cuma tanggung jawab aja, prinsip tanggung jawab, dia melanggar integritas, melanggar keadilan juga, terus menyalahgunakan wewenang dia. Nah, kenapa setiap pemegang profesi ini harus menjalankan etika, dan kenapa etika ini kok sampai diatur sedemikian rupa? Nah, tujuannya dibentuknya aturan mengenai etika ini karena sebenarnya untuk sifatnya mendukung pekerjaan profesi tersebut dan juga meningkatkan tanggung jawab profesi tersebut dan untuk mengembangkan moral dari si pemegang profesi. Jadi sebegitu pentingnya etika dalam sebuah profesi. Nah, kira-kira nih Mbak Devi, kalau dilihat dari kasusnya Pak Gayus Tambunan tadi, kenapa kok bisa Pak Gayus Tambunan ini dikatakan melanggar etika profesi? Nah, jadi tadi kan udah dijelasin nih sama Mbak Aziza tentang prinsip-prinsip dan apa itu etika profesi, tujuannya itu apa. Ternyata pada kasus Bapak Gayus Tambunan ini tuh melanggar seluruh prinsip kode etik yang ada di profesi gitu ya Mbak Aziza ya. Nah, selain melanggar kode etik profesi itu ternyata Pak Gayus ini juga melalaikan tujuan dasar dari kode etik profesi gitu, yang dimana kasus ini tuh berdampak tidak terwujudnya dengan baik manfaat dari kode etik gitu. Adapun etika profesi itu memiliki manfaat sebenarnya kalau kalian mau tahu. Manfaat dari etika profesi itu tuh untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertib, sehat, terus meningkatkan produktivitas kerja. Nah, juga etika profesi ini bermanfaat untuk melakukan suatu perubahan untuk menjadi lebih baik di dalam suatu lingkungan kerja. Nah, sedangkan pada kasus Bapak Gayus ini kan dia sudah melanggar. Pasti, manfaatnya iya, tidak dapat dong. banyak banget. Tidak ada value yang didapatkan kan dari kasus ini. Nah, dengan demikian atas kejadian ini sebenarnya Pak Gayus ini tuh juga diberikan sanksi yang begitu berat. Sanksinya itu bisa berupa bisa berupa ya, tapi sudah dipastikan dia itu mendapatkan sanksi pidana kurungan penjara yang cukup lama pada saat itu, dan juga mendapatkan sanksi administratif. Beliau mendapatkan denda yang dengan nominal yang cukup besar pada saat itu. Nah, dengan kejadian ini Pak Gayus itu tidak hanya merugikan dirinya sendiri karena mendapatkan sanksi pidana dan itu, tapi dari pihak lingkungan kerjanya juga mendapatkan dampak, keluarganya mendapatkan dampak dari kelalaian yang beliau lakukan gitu kan. Nah, untuk faktor-faktornya sendiri nih Mbak Aziza, menurut Mbak Aziza tuh faktor apa sih yang membuat Pak Gayus ini tuh kok melakukan pelanggaran kode etik ini tuh kenapa gitu? Iya sih, kalau dilihat dari kasus-kasus yang kayak gini dengan nominal ya uang yang dia terima juga ternyata besar banget sampai 25 miliar. Kalau menurut saya sih sebenarnya faktor internal dan faktor eksternalnya itu saling berkesinambungan, di mana dia punya wewenang, kemudian ada juga orang luar yang ingin memanfaatkan wewenang, dan dia sendiri juga memanfaatkan wewenang. Berarti kan itu faktor internalnya karena dia sendiri mempunyai keinginan gitu. Nah, mungkin dari faktor eksternalnya juga yang mendukung orang-orang yang sudah tidak sehat, lingkungan bisnis atau lingkungan kantor atau lingkungan pekerjaan yang sudah tidak sehat yang mendukung Pak Gayus Tambunan ini merasa
oh ya udah nggak apa-apa gitu, saya punya wewenang, ada yang nawarin juga ya jadi nggak apa-apa, dan mungkin sudah tergiur juga sama nominalnya, jadi itu faktor internal dan kesempatan yang ada betul betul Mungkin untuk memenuhi kebutuhannya juga Iya. kan, mungkin gaya hidup mereka terlalu mewah, Nah, itu tapi benar gajinya sih. kurang gitu kan bisa. Itu sering terjadi ya, itu sering Selagi terjadi. ada peluang makanya satu-satu gitu Satu-satu. aja. Terabas. Oh iya, ternyata by the way teman-teman, selain Pak Gayus ini tuh melanggar kode etik profesi, ternyata Pak Gayus itu kan juga melanggar kode etik dalam pengambilan keputusan kan ya. Kenapa tuh? Ya karena kan kalau kita sebelum nih kita ditawarin, terus kita kan berarti ada keinginan gitu kan, ada satu pihak satu pihak, maksudnya kita ada di tengah-tengah nih, aku mau ambil atau enggak ya, itu baiknya gimana ya, berarti beliau kan tidak memikirkan dampak ke belakangnya dong sebelum Benar mengambil sih. keputusan, jadi dia menyelewengkan itu semua, beliau salah dalam mengambil keputusan, dan itu pelanggaran keputusan kan ada kode etiknya guys. Berarti Pak Gayus itu juga melanggar kode etik dalam Banyak pengambilan banget ya, keputusan. parah banget, cuman perkara uang yang sebenarnya ya nominalnya sebenarnya Banyak sih, sih. banyak sih ya, cuman dibandingkan dengan dampak yang akan dia dapatkan gitu loh. Kok Dia bisa tidak gitu? melihat dampaknya sih, dia cuma tidak melihat memikirkan dampak. nilai Seharusnya uangnya sih. Beliau kan ikut nalarnya yang etis juga gitu loh. Dia berarti nggak logis. Dia benar-benar tidak menerapkan Hanya ininya nafsunya sih, aja, nomor. prinsip etika profesinya dia benar-benar tidak menerapkan Kurang dari awal. profesional. Pentingnya itu. memahami etika profesi nih teman-teman. Nah, menurut Mbak Nisa nih, kasus-kasus serupa kayak kasusnya Pak Gayus Tambunan ini tuh sebenarnya di Indonesia banyak nggak sih? Banyak banget sih menurut aku. Kita lihat di Google aja tuh udah banyak banget ya, cuma emang dari pemerintah juga mungkin kayak mereka nggak menyelesaikan dengan tuntas masalah-masalah tersebut, kayak mereka cuma kayak mungkin adanya pengaruh dari beberapa pihak yang lain kan juga kayak membuat itu kayak masalahnya kayak ditutup, kadang tuh masalah ditutup dengan uang udah beres. Iya, betul. Nah, itu kurangnya Kan? di Indonesia sih. Kurangnya di Indonesia sebenarnya itu apa-apa tuh sedikit-sedikit tentang uang, kalau udah ditutupi dengan uang itu masalah udah beres. Betul. Sebenarnya Indonesia tuh nggak kurang orang pintar kok, tapi Betul. kurang orang jujur aja. Betul banget. Nah, Orang-orang yang beriman sih, Betul. imannya kuat ya. Nah, mungkin kalau menurut aku sih ini menjadi salah satu faktor penyebab juga karena banyaknya kasus yang udah existing terus tidak diselesaikan dengan tuntas gitu. Terus juga ternyata orang-orang yang seperti itu masih berkeliaran. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu faktor kenapa kasus-kasus serupa itu masih banyak terjadi bahkan sampai Benar. sekarang gitu. Nah, mungkin sebelum aku tutup, kira-kira kalau dari Mbak Devi dan Mbak Nisa ada nggak saran-saran untuk teman-teman di rumah sana kira-kira biar kasus-kasus serupa ini tidak terjadi lagi dari Mbak Devi? Kalau aku sih ya di dalam hati itu tuh udah tekankan gitu kalau kita tuh beriman gitu. Apapun godaannya, tapi kalau kita ingat sama yang di atas itu pasti kita nggak akan mau itu, seberapapun nominalnya tuh tutup mata aja, nggak usah ngeliat itu. Yang penting kita tuh tanggung jawab, jujur, itu udah paling baik. Ingat banget. akhirat ya yang Ingat penting. gitu, iya. Dunia itu pendek kok, yang paling panjang tuh di akhirat. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya Mbak Nisa. Kalau saran dari aku sih penting banget ya yang tadi dijelasin Mbak Devi tuh, kode etik tuh harus ditegasin sih, kayak nggak boleh pandang bulu ya, kayak yang melakukan itu siapa itu, kayak nggak boleh kayak oh dia anak pejabat ini kita nggak usah diberatin deh hukumannya, itu kan sebenarnya nggak boleh, siapa yang melakukan ya harus dia yang kena hukumannya. Nggak Jadi pandang bulu. jadi kode etik itu harus benar-benar ditegasin sih menurut aku. Oke, kalau menurut aku sendiri kalau boleh kasih saran sebagai sudut pandang mahasiswa gitu ya. Jadi kita kalau di fakultas kami sendiri dan khususnya di jurusan S1 akuntansi, ini kan sekarang kita lagi belajar tentang etika profesi. Benar. Nah, alangkah baiknya kita sebagai calon-calon pemegang roda pemerintahan atau nantinya kita akan memasuki dunia karir, alangkah baiknya sekarang kita belajar bener-bener dulu deh tentang etika tuh kayak gimana, tentang apa-apa saja yang harus dilakukan ketika kita sudah berkarir nantinya. Jadi waktu udah masuk ke dunia bekerja atau kita sudah memegang wewenang gitu, kita udah tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Benar. Kita juga selalu diingetin ya sama dosen ini di kita, dosen apa akademi kita di etika profesi, kalau apa ya seseorang itu harus benar-benar memiliki etika lah terlebih dahulu sebelum memasuki dunia Adab Dunia lebih kerja. penting daripada ilmu. Punya benar. prinsip aja udah. Oke, kayaknya gitu dulu diskusi kita hari ini. Thank you banget buat Mbak Devi dan juga Mbak Nisa. Thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton. Seru banget Seru ya banget diskusi hari kita ini. hari ini. Kayaknya Diskusinya lain udah- kali kita harus diskusi lagi nggak sih tentang Iya, kayak di kasus-kasus kayak podcast-podcast gini lain. loh, kayak
membuka pikiran kita tuh ternyata wah ini berbahaya ternyata. Yaudah, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, terima kasih.